Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian ya, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, jurusan Teknik Mesin, semester 4 ya. Untuk mata kuliah pengukuran dan instrumentasi ya. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas sedikit lebih advance ya. Jadi advance karakterisasi ya namanya. Sebutannya semacam itu. Nah, yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah scanning elektron mikroskop. Ya. Baik. Apa itu SEM ya, atau scanning elektron mikroskop? Fungsi utamanya hampir sama dengan mikroskop sebenarnya. Melihat barang yang besar, makroskopis, kemudian diamati dalam bentuk mikroskopis ya. Cuman ada beberapa hal yang berbeda. Bukan beberapa hal yang berbeda, tapi hampir semuanya berbeda sebenarnya ya. Lalu apa saja perbedaannya dengan mikroskop biasa seperti ini? Ya. Perbedaannya adalah mikroskop biasa menggunakan lensa, sedangkan SEM tidak. Ya. Yang digunakan SEM apa? Yang digunakan SEM adalah elektron ya. Nanti seperti apa detailnya kita akan bahas dalam pembahasan materi. Oke. Kemudian mikroskop biasa pengamatannya mikro. SEM bisa sampai pengamatan dalam skala nano ya. Kemudian mikroskop butuh cahaya pada pengamatan sampel, sedangkan SEM tidak, malah dia berada pada chamber yang vakum ya. Kemudian mikroskop tidak bisa identifikasi unsur, sedangkan SEM bisa. Jadi mikroskop itu hanya mengamati bentuknya saja, gambarnya saja ya. Sedangkan SEM bisa mengetahui unsur apa yang sedang kita amati ini. Kemudian masih banyak perbedaan yang lainnya ya. Lalu SEM sendiri adalah mikroskop yang menggunakan elektron sebagai media pengamatan. Ini saya sertakan salah satu contoh dari scanning elektron mikroskop ya. Ini mereknya Geol dari USA ya. Serinya GSM 7610F plus scanning elektron mikroskop ya. Jadi di pasaran itu banyak sekali jenis SEM ya. Ini salah satunya saja yang saya contohkan ya, dalam bentuk gambar. Nah, bagaimana contoh hasil scan-nya? Nah, ini adalah contoh hasil scan. Ini hasil scan penelitian saya sendiri ya. Penelitian saya ketika melakukan tesis dulu, membuat beton komposit dengan beton yang dikompositkan dengan serat karbon ya. Jadi ini beton yang sebagai matriksnya ya. Kemudian si serat karbon ini sebagai fillernya ya. Nah, dari pengamatan ini adalah gambar ketika dia mengalami patahan setelah diuji tekan ya. Patahannya ini diamati dan diperbesar hingga 150 kali ya. Ukuran untuk garis, kalau kita membacanya seperti ini, ukuran garis segini ini ya, ini adalah 300 mikrometer. Jadi setiap satu garis ini dari sini sampai sini, ini 300 mikrometer. Jadi bisa dibayangkan. Dan ini masih bisa diperbesar lagi skalanya ya. Sehingga nanti dapat diketahui lebih detail lagi. Oke, untuk yang ini ya, gambar ini
masih sama ya, posisinya juga masih sama, berada di patahan. Cuman bedanya dia diperbesar 1000 kali ya. Jadi untuk satu garis dari titik sini ke titik sini ini adalah 100 mikrometer gitu ya. Yang tadi itu 300 mikrometer, sekarang ini dari titik sini ke titik sini adalah 100 mikrometer. Oh ya, ini saya melakukan pengujiannya di Material dan Metalurgi, Departemen Material dan Metalurgi ITS ya. Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS. Oke. Nah, kemudian pada skala titik sini sampai titik sini ini 30 mikrometer ya, ini kelihatan ujung dari serat karbonnya ya. Karena ini yang saya amati adalah bukan hanya mengamati gambarnya, gambar patahannya, tapi juga mengamati perilaku ya pada suatu material ini. Jadi dengan menggunakan SEM ini kita tidak hanya mengamati gambar saja, tapi juga kita dapat mengamati perilaku dari material yang kita buat ya. Kalau yang saya buat ini tujuannya adalah sebagai piezoresistivity ya. Jadi penting bagi saya untuk mengamati ujung ke ujung dari serat karbon. Karena piezoresistivity ini adalah bahan yang resistif. Kemudian nanti ketika dia ditekan, saling berdekatan serat karbonnya. Pada kondisi tertentu nanti elektron bisa mengalir atau melompat dari ujung ke ujung begitu ya. Nah ini ada yang lebih dekat lagi ya, dengan kedekatan 3,586 mikrometer. Yang tadi itu berapa? Yang tadi 29 mikro. Yang ini 3 mikrometer ya. Jadi memungkinkan bahan yang saya buat ini memang berfungsi sebagai piezoresistivity begitu ya. Nah, itu tadi adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan SEM ya untuk penulisan karya ilmiah ya. Ini saya gunakan untuk tesis saya. Dan mungkin nanti teman-teman mahasiswa bisa mengoptimalkan dalam bentuk PKM kah atau dalam bentuk skripsi ya atau penulisan ilmiah yang lain. Lalu di mana kita bisa melakukan pengujian scanning elektron mikroskop ya? Ada beberapa universitas yang melayani pengujian SEM ya, di antaranya ada UM, Universitas Negeri Malang ya, kemudian ada ITS, kemudian ada UNESA, UNER dan lain-lain, tergantung antrian. Biasanya itu antrinya itu panjang sekali sampai berbulan-bulan. Sehingga kalau tidak ada di satu universitas, coba cari alternatif di universitas lain ya. Lalu bagaimana prinsip kerjanya ya? Prinsip kerjanya pertama, kalau kita lihat dalam bentuk full seperti ini, maka kita akan melihat di sini ada chamber ya, di sini chamber dan di sini ada kolom. Nanti akan saya jelaskan. Nah, posisi sampel itu ada di dalam chamber ini ya, dan dia harus dalam keadaan vakum. Nah, ini gambar yang di sini ini adalah dia posisinya di dalam chamber ya. Sampelnya dimasukkan, ditatakan di sini ya, di prekursornya, kemudian ditutup chambernya, lalu divakum. Setelah itu dilakukan pengaturan controller ya, ada controllernya, berapa high voltage-nya, kemudian berapa current-nya ya arusnya digunakan, sehingga ini akan menyesuaikan sampai gambar yang di LCD itu akan tampak jelas ya. Nah, untuk memperbesar, memperkecil, kemudian mengarahkan posisi mana yang akan di-scan itu ada yang namanya trackball. Jadi ada hardware trackballnya di sini. Kemudian dapat diatur perbesarannya dan dapat langsung diamati dalam monitor LCD seperti ini ya. Baik. Lalu prinsip kerjanya cepat saja ya. Apa yang terjadi pada sampel kita setelah kita masukkan ke dalam chamber ya. Setelah dimasukkan ke dalam chamber ini akan divakum pertama. Kemudian di dalam
kolom ini ya, ini ada yang dinamakan dengan termionik katoda. Termionik katoda ini akan melewati anoda sehingga elektron dapat melompat ya dari katoda ke anoda dan tersebar ke arah spesimen ya. Namun pada kondisi ini persebaran elektron masih belum teratur, jadi dia tersembur begitu saja, tersebar begitu saja ya. Lalu ada yang namanya electromagnetic lens ya. Tujuannya apa? Untuk memfokuskan sebaran dari elektron menuju ke arah spesimen. Gitu ya. Nah, tidak cukup sampai di situ saja, nanti ada yang namanya electromagnetic deflection. Tujuannya apa? Digunakan electromagnetic deflection ya. Tujuannya adalah mengatur di mana titik-titik yang akan dilakukan scanning oleh elektronnya. Sehingga elektron itu tidak hanya tertuju pada satu titik saja. Jadi ini bisa diatur. Ya. Nah, elektron yang tertembak menuju ke spesimen ini disebut dengan primary elektron ya. Primary elektron. Kemudian primary elektron ini akan menduk spesimen dan menghasilkan yang disebut dengan secondary elektron. Nah, secondary elektron inilah nanti yang akan dideteksi oleh secondary elektron detektor. Setelah dideteksi, maka dia akan diproses di komputer sehingga membentuk gambar yang ditampilkan pada layar LCD. Nah, sistem kerjanya dia akan bekerja per baris ya. Per baris dan per kolom. Nanti dia akan berjalan dari kiri ke kanan, selesai, kemudian turun lagi ke kanan, selesai, turun lagi ke kanan. Jadi nanti akan lengkap sampai memenuhi seluruh layar monitor, begitu ya. Kalau mau kita lihat jauh lebih dalam ya, jadi primary elektron ini dia akan ditembakkan ke dalam atom ya, ditembakkan, dan dia kemudian akan menabrak elektron yang ada di dalam atom ini ya. Ketika ditabrak ya, primary elektron akan terpental dan elektron yang ada di dalam atom ini juga akan terpental. Nah, terpentalnya elektron disebut dengan secondary elektron yang kemudian nanti akan dianalisa menggunakan SE detektor ya. Nah, kemudian akan terjadi kekosongan elektron di sini, di level energi yang sini, diisi oleh level energi yang atasnya, masuk ke dalam level energi yang lebih kuat, kemudian akan menghasilkan emisi ya. Emisi ini nanti yang disebut dengan gelombang X-ray ya. Gelombang X-ray ini yang akan mengidentifikasi unsur apa ya, sampel yang sedang kita uji ya, sehingga nanti tampak unsurnya itu apa. Kalau misalkan dia aluminium nanti akan tampak Al begitu ya. Saya kira mudah untuk dipahami ya. Ini ketika dia ditembakkan, elektronnya turun ya dari level energi yang lebih rendah ke level energi yang lebih tinggi, kemudian menghasilkan emisi X-ray ya. X-ray ini nanti akan dideteksi oleh X-ray detektor. Ya, sehingga nanti dapat diketahui unsur dari material yang kita uji ini apa ya. Apakah dia AU, emas, ataukah dia aluminium, copper misalnya, nanti dapat dideteksi dengan baik menggunakan X-ray detektor. Itu ya, dapat dipahami saya kira ya, mudah sekali. Nanti kalau misalkan masih bingung dan belum paham, kita akan bertemu di pertemuan yang sinkron ya, menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet ya. Nanti semua dapat dipertanyakan di sana. Saya kira cukup sekian. Hangout-nya nanti saya share di sim.unublitar.ac.id ya, sehingga nanti dapat di-download di blog saya ya. Saya kira cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.